kita bahas hari ini berkaitan dengan konsep dasar penelitian kuantitatif. Nah, di video sebelumnya kita sudah menyinggung mengenai dari mana sih asalnya pengetahuan itu. Nah, pengetahuan didapatkan dari penelitian ilmiah. Kemudian penelitian ilmiah diterapkan melalui metode ilmiah yang sistematis dan juga baku, sehingga hasil penelitiannya itu sesuai dan juga dapat digeneralisasikan kebenarannya secara universal. Nah, oke, jadi penelitian itu sebenarnya apa sih? Penelitian biasa dipadankan dengan kata research. Nah, research ini terdiri dari dua kata lagi, yaitu re dan search. Nah, re ini berarti kembali, sementara search artinya itu menemukan. Nah, sehingga penelitian dapat dimaknai sebagai suatu proses mencari, menjelajahi, dan menemukan kembali secara terus-menerus suatu kebenaran. Nah, ada kata kembali di sini. Kembali dimaknai sebagai suatu rekonstruksi atau membedah fenomena yang sudah ada ataupun mencari sesuatu yang belum ada di dalam fenomena yang sudah ada. Jadi, pengetahuan yang kita percaya saat ini bisa saja dipertanyakan kembali kebenarannya di masa yang akan datang, sehingga membutuhkan penelitian kembali untuk merekonstruksi dari pengetahuan tersebut, sehingga nantinya akan menghasilkan pengetahuan yang baru. Nah, kemudian penelitian itu memiliki dua hal dasar atau terdiri dari dua hal dasar. Pertama adalah logika berpikir, dan yang kedua adalah informasi empiris. Nah, informasi empiris ini didasarkan pada fakta-fakta, sementara logika berpikir itu datangnya dari langkah-langkah atau metode ilmiah yang dilakukan. Kemudian, kerangka berpikirnya itu seperti ini. Jadi, penelitian terdiri dari dua hal, yaitu logika berpikir dan informasi empiris. Kemudian, kedua kombinasi tersebut akan menghasilkan pengetahuan. Nah, di sini tadi kita ada bahas logika berpikir. Berpikir yang dimaksud yaitu menghasilkan sebuah konsep atau gagasan yang nantinya akan kita tuangkan ke dalam sebuah data. Nah, di dalam penelitian itu ada beberapa hal yang saling berkaitan. Yang pertama ada hakikat penelitian dan juga pengetahuan. Nah, untuk menghasilkan sebuah pengetahuan kita membutuhkan penelitian. Nah, untuk melakukan penelitian kita membutuhkan pengetahuan yang sudah ada, sehingga penelitian didasarkan pada aspek-aspek pengetahuan. Nah, sementara pengetahuan itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, gimana sih cara saling berkaitannya itu? Misalkan bidang ilmu sosiologi berkaitan dengan bidang ilmu psikologi. Nah, karena keduanya saling berkaitan akan membentuk sebuah paradigma, sehingga penelitian membutuhkan pandangan dari beberapa paradigma supaya dapat mengetahui hakikat dari permasalahan yang akan dibahas. Nah, kemudian yang kedua ada metode penelitian. Nah, metode penelitian di sini terbagi menjadi dua. Ada basic metode dan juga ada metode derivative. Nah, metode basic ini terdiri dari kualitatif, survei, dan juga eksperimen. Sementara metode derivatif ini terdiri dari sejarah ataupun evaluasi serta contoh-contoh lainnya. Nah, kemudian ada keterampilan dan juga alat penelitian. Nah, keterampilan dan alat penelitian ini didasarkan pada metode ilmiah. Nah, kemudian keterampilan dan alat penelitian ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu ada rumusan masalah, kemudian yang kedua ada kajian pustaka, kemudian yang ketiga ada kajian konseptual, kemudian statistik dan juga pengukuran, serta penentuan sampel penelitian. Nah, penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu terikat dengan teori, sehingga sebelum melakukan penelitian ada baiknya melakukan dua hal. Yang pertama yaitu melakukan kajian teori sebelum melakukan penelitian, dan juga yang kedua melakukan penelitian sebelum mengembangkan teori. Jadi urutannya kita melakukan penelitian,
Urutannya itu kita melakukan kajian teori, kemudian melakukan penelitian, baru mengembangkan teori berdasarkan dari hasil penelitian tersebut. Nah, oke teman-teman, tadi kita udah mengetahui mengenai apa sih sebenarnya itu penelitian. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai proses-proses penelitian. Nah, proses penelitian ini terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah fase persiapan, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pelaporan. Nah, setiap fase ini memiliki langkah-langkahnya lebih lanjut. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari fase persiapan. Nah, dalam fase persiapan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan topik penelitian. Nah, topik penelitian yang bagus akan menghasilkan sebuah masalah yang bagus. Nah, masalah yang bagus akan menghasilkan judul penelitian yang bagus. Kemudian, peneliti dapat mencari topik-topik penelitian ini lewat berbagai sumber. Misalnya saja lewat perguruan tinggi, kemudian lewat instansi negeri ataupun instansi swasta, kemudian melalui konsultasi dengan sponsor penelitian untuk beberapa penelitian khusus, kemudian ada konsultasi dengan pembimbing akademik ataupun teman sebaya. Nah, kemudian untuk menentukan topik penelitian ini kita akan melakukan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah pertimbangan objektif, yaitu pertimbangan yang disesuaikan dengan kondisi dari masalah yang akan diteliti. Nah, masalah dianggap berkualitas apabila memenuhi beberapa karakteristik. Yang pertama, masalah tersebut memiliki nilai penemuan yang tinggi. Kemudian yang kedua, masalah tersebut dirasakan oleh berbagai orang atau banyak orang yang merasakan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, masalah tersebut bukan merupakan pengulangan dari penelitian orang lain. Kemudian yang keempat, masalah tersebut memiliki kajian teoritis yang jelas. Nah, kemudian pertimbangan yang kedua adalah pertimbangan subjektif. Nah, pertimbangan subjektif ini didasarkan pada kondisi si peneliti. Nah, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Misalkan, yang pertama, masalah tersebut apakah sesuai dengan minat si peneliti? Kemudian yang kedua, apakah masalah tersebut sesuai dengan bidang ilmu si peneliti? Kemudian yang ketiga, apakah masalah tersebut sesuai dengan keterampilan teoritis yang dimiliki oleh si peneliti? Kemudian yang keempat, apakah masalah tersebut sebelumnya sudah ada hasil-hasil penelitian terdahulu? Kemudian yang kelima, apakah peneliti memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan penelitian terhadap masalah tersebut? Kemudian yang keenam, apakah peneliti mampu mencukupi biaya penelitian mengenai masalah tersebut? Kemudian yang ketujuh, apakah masyarakat dapat menerima hasil penelitian dari masalah tersebut? Nah, oke teman-teman, jadi tahapan kedua dari fase persiapan adalah melakukan kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini merupakan proses mendapatkan bacaan-bacaan atau literatur tentang teori ataupun konsep yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang akan diteliti, sehingga nantinya hal tersebut akan menjadi dasar dari penelitian. Nah, sebelum melakukan kajian pustaka, ada baiknya mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, apakah referensi tersebut merupakan sumber primer? Kemudian yang kedua, apakah referensi tersebut merupakan hasil dari penelitian yang empiris atau penelitian yang didasarkan pada fakta-fakta. Nah, kemudian kajian pustaka ini memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama, peneliti dapat mengetahui apakah masalah yang akan diteliti sudah atau belum diteliti oleh orang lain dengan konsep dan pendekatan yang sama. Kemudian yang kedua, menghasilkan ide-ide baru. Kemudian yang ketiga, dari hasil literatur atau hasil membaca, kita dapat mengetahui banyak hal yang dapat mendukung keberhasilan dari suatu penelitian. Kemudian yang keempat, dengan melakukan kajian literatur, kita menggunakan literatur atau penelitian-penelitian terdahulu sebagai landasan untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan. Nah, tahapan selanjutnya dari fase persiapan atau tahapan yang ketiga adalah merumuskan masalah. Rumusan masalah didapatkan dari pertanyaan-pertanyaan atas ketidaknormalan suatu hal yang menghasilkan sebuah jawaban sementara atau biasa disebut sebagai hipotesis. Nah, rumusan masalah ini dapat digunakan untuk memfokuskan penelitian. Kemudian tahapan yang keempat yaitu merumuskan desain penelitian. Desain penelitian merupakan proses merumuskan
penelitian. Daya sains penelitian memiliki beberapa kegunaan. Kegunaan yang pertama yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan jawaban bagi peneliti. Kemudian kegunaan yang kedua yaitu sebagai alat untuk mengontrol variabel penelitian. Tahapan yang kelima dalam fase persiapan yaitu merumuskan atau menentukan instrumen penelitian atau menyusun instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini merupakan alat pengumpulan data, baik data kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, data kualitatif ini bersifat subjektif atau berdasarkan pengalaman subjektif sehingga lebih sulit untuk digeneralisasikan. Sementara data kuantitatif itu merupakan berupa angka-angka pasti sehingga hasil penelitiannya dapat digeneralisasikan atau cenderung lebih mudah untuk digeneralisasikan. Nah, kemudian contoh instrumen atau contoh alat pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif seperti survei ataupun tes, kemudian dalam penelitian kualitatif seperti wawancara dan juga observasi. Nah, tahapan selanjutnya atau tahapan yang keenam dari fase persiapan adalah menentukan populasi dan sampel. Populasi merupakan jumlah keseluruhan data yang akan diteliti, sementara sampel merupakan perwakilan dari populasi. Kemudian tahapan yang ketujuh atau tahapan yang terakhir dari fase persiapan adalah menuliskan proposal penelitian. Proposal penelitian biasanya berisi perincian mengenai prosedur penelitian. Nah, pada umumnya proposal penelitian ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada judul penelitian atau topik penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kemudian ada kerangka teoritis, tinjauan pustaka, dan juga metode penelitian. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai fase persiapan yang terdiri dari beberapa langkah-langkah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fase pelaksanaan penelitian. Nah, fase pelaksanaan penelitian itu terdiri dari dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data dari sampel penelitian menggunakan instrumen penelitian. Nah, kemudian tahapan yang kedua merupakan analisis dan juga penyajian data penelitian. Analisis data merupakan proses menyusun data hasil penelitian secara sistematis. Pada umumnya, analisis data ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif dilakukan sebelum proses penelitian, kemudian saat proses penelitian di lapangan, dan juga setelah proses penelitian. Sementara analisis data kuantitatif dilakukan setelah seluruh data dikumpulkan dari responden. Nah, fase yang terakhir adalah fase pelaporan. Fase pelaporan hanya memiliki satu tahapan, yaitu menulis laporan penelitian. Laporan penelitian ini disesuaikan formatnya dengan tujuan penelitian dan juga jenis penelitian. Pada umumnya, laporan penelitian terdiri dari pendahuluan, kemudian kajian pustaka, metode ilmiah atau metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Itu tadi merupakan proses-proses dari penelitian, yaitu ada fase persiapan, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Nah, baik teman-teman, pembahasan kita selanjutnya berkaitan dengan klasifikasi penelitian. Nah, penelitian diklasifikasikan berdasarkan beberapa tinjauannya. Nah, yang pertama, penelitian diklasifikasikan berdasarkan bidang ilmunya, dibagi menjadi tiga, yaitu penelitian dalam bidang ilmu sosial, penelitian dalam bidang ilmu sains dan teknologi, serta penelitian dalam bidang ilmu agama. Nah, selanjutnya penelitian diklasifikasikan berdasarkan pendekatannya, dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya penelitian diklasifikasikan berdasarkan pemakaiannya, dibagi menjadi dua, yaitu penelitian murni yang digunakan untuk menemukan sesuatu hal yang baru, serta penelitian terapan yang digunakan untuk menerapkan pengetahuan yang didasarkan atau yang dihasilkan dari penelitian murni untuk memecahkan suatu masalah. Nah, selanjutnya klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan utamanya dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama adalah penelitian kebijakan, yaitu
penelitian yang digunakan untuk merumuskan kebijakan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua ada penelitian evaluasi, yaitu penelitian yang digunakan untuk menilai suatu hal. Kemudian yang ketiga ada penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengembangkan suatu konsep tertentu. Dan yang keempat ada penelitian verifikatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran teori ataupun konsep, sebuah konsep. Nah, kemudian penelitian juga diklasifikasikan berdasarkan tarafnya, yang itu dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian deskriptif dan penelitian analitis. Nah, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan variabelnya, sementara penelitian analitis yaitu penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan variabelnya tapi menganalisis hubungan antar variabelnya. Oke, selanjutnya ada klasifikasi penelitian berdasarkan intervensi terhadap variabelnya, dibagi menjadi dua, yaitu penelitian eksperimen dan penelitian ex post facto. Penelitian eksperimen tidak melakukan intervensi terhadap variabelnya, sementara penelitian ex post facto melakukan intervensi terhadap variabelnya. Nah, kemudian atau yang terakhir ada penelitian yang diklasifikasikan berdasarkan cara pengumpulan datanya, dibagi menjadi dua, yaitu penelitian survei dan penelitian non-survei. Penelitian survei seperti angket ataupun wawancara, hasil penelitiannya ini lebih terbatas karena dibatasi oleh waktu pengumpulan datanya, sementara penelitian non-survei seperti eksperimen atau penelitian eksperimen, hasil datanya lebih panjang waktunya atau dapat digunakan dalam waktu yang lebih panjang karena di dalamnya terdapat beberapa tahapan. Nah, oke teman-teman, kita udah masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu fungsi dari penelitian. Apa sih sebenarnya fungsi dari penelitian itu? Secara umum, penelitian memiliki 4 fungsi. Yang pertama, penelitian sebagai media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan pengetahuan yang baru ataupun menyempurnakan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian yang kedua, fungsi penjajakan, yaitu penelitian digunakan untuk melengkapi pengetahuan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga ada fungsi verifikatif, yaitu penelitian digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pengetahuan. Dan kemudian yang keempat, penelitian digunakan untuk membantu individu untuk menginterpretasikan fenomena yang ada di masyarakat, serta digunakan sebagai alat pemecahan masalah, untuk menjawab persoalan yang dihadapi, kemudian untuk memprediksi kejadian yang akan terjadi di masa depan ataupun di waktu yang akan datang. Nah, oke teman-teman, itu tadi sedikit pengetahuan yang dapat saya bagikan kepada kalian semua. Ini bukanlah akhir, melainkan awal bagi kita untuk lebih mendalami mengenai penelitian kualitatif ataupun kuantitatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!